Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen yang saya hormati dan teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat mengenai peran ASEAN terhadap hubungan Indo-Pasifik. Pada tahun 2015 telah dinyatakan pembentukan komunitas ASEAN dan disepakatinya ASEAN Vision 2025 yang merupakan pedoman konkret untuk mewujudkan komunitas tersebut. Bagi Indonesia, ASEAN adalah wadah membangun kerjasama yang bermanfaat bagi rakyat kita, bagi pembangunan di negara-negara kita, bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Inilah cita-cita yang termuat dalam piagam ASEAN. Sebagaimana kita ketahui, dalam pertemuan KTT ASEAN pada bulan Juni tahun yang lalu, ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) telah sepakat diadopsi. Beberapa negara mendukung sepenuhnya prinsip yang dicantumkan dalam AOIP, sekaligus sungguh-sungguh mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam perumusan prinsip ini. Kawasan Indo-Pasifik merupakan pusat dinamika dunia di mana hampir separuh dari jumlah penduduk seluruh dunia bermukim di kawasan ini, dan sekaligus merupakan kawasan di mana hubungan antar negara seringkali berubah drastis. Karena adanya persaingan kekuatan yang kompleks di antara beberapa negara. Tatanan di kawasan Indo-Pasifik ini harus ditertibkan secara transparan oleh aturan yang jelas dan bukan oleh pengguna kekuasaan fisik secara sewenang-wenang, agar kita dapat mewujudkan lingkungan sosial, ekonomi yang stabil dan mampu diprediksi dengan baik, sehingga kita dapat menikmati kesejahteraan di kawasan ini, khususnya di laut dan perairan kawasan ini yang dapat dikatakan merupakan harta bersama dari seluruh masyarakat internasional. Harus dipastikan bahwa setiap negara dapat melakukan aktivitas sesuai dengan prinsip dasar hukum laut internasional, termasuk kebebasan bernavigasi. Diakuinya hak mereka serta sengketa laut yang dapat diselesaikan secara damai. Dengan memastikan situasi seperti ini, kawasan ini baru dapat menikmati kemakmuran dalam arti yang sebenarnya sebagai hub perhubungan laut. Hukum internasional masa kini adalah hasil dari kebijaksanaan yang telah dicapai manusia dengan keberhasilan mengatasi 2 kali perang dunia untuk memastikan perdamaian, kestabilan, dan kemakmuran di dunia. Penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional ini merupakan harga mati mutlak esensial bagi konsep kawasan manapun. Saya ingin menekankan bahwa AOIP didukung oleh prinsip yang jelas dan tegas ini. Selanjutnya, alasan kedua yang saya tekankan adalah pentingnya sentralitas ASEAN yang telah membangun jaringan kerja sama multilayer di kawasan seperti ASEAN 1, ASEAN 3, EAS, dan ARF untuk perkembangan kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Sejak zaman kuno, di tempat-tempat yang menjadi persimpangan jalur perhubungan, orang dan barang pasti berkembang sosial, ekonomi yang kesejahteraan dan majemuk. Di kawasan Asia Tenggara juga telah dilakukan pertukaran dan perdagangan melalui laut yang bebas dan terbuka sejak 1500 tahun yang lalu. Itulah yang kemudian menjadi penggerak utama untuk membangun jaringan global sebelah timur hingga barat. Berlatar belakang sejarah seperti ini, di tengah gelombang globalisasi yang sangat dinamis dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah jalan persimpangan raksasa yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta belahan bumi utara dan selatan semakin muncul bagaikan bintang salib selatan di langit. Kawasan yang terletak di jalan persimpangan ini adalah kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, ASEAN telah ditakdirkan menjadi hub bagi kawasan Indo-Pasifik. Dalam AOIP, bidang-bidang kerjasama, termasuk kerjasama yang terkait konektivitas dan kemaritiman sesuai dengan peranan ASEAN telah dijelaskan secara gamblang. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.